Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 dari sekian banyaknya metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru dalam ruangan kelas. Yang pertama yaitu Project Based Learning, yang kedua Problem Based Learning, dan yang ketiga adalah Discovery Learning. Ketiga metode ini merupakan metode yang sangat-sangat sering digunakan oleh para guru dalam pendidikan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Project Based Learning atau biasa disebut PJBL atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan berbobot, nyata, dan relevan. Singkatnya, PJBL, siswa tidak hanya menghafal teori saja, tetapi belajar dengan cara mengerjakan sebuah proyek yang menghasilkan produk atau karya nyata di luar atau di akhir proses pembelajaran. Kemudian, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari PJBL. Yang pertama yaitu sentralitas, pertanyaan pemantik, investigasi konstruktif, otonomi, dan juga realistis. Apa itu sentralitas? Sentralitas merupakan proyek menjadi esensi dari kurikulum, bukan aktivitas tambahan. Pertanyaan pemantik dimulai dari masalah atau pertanyaan kompleks yang menantang. Investigasi konstruktif melibatkan pencarian solusi, pengambilan keputusan, dan keterampilan penelitian. Otonomi, siswa memiliki kendali penuh atas proses belajar mereka. Dan realistis yaitu fokus pada masalah dunia nyata yang otentik. Lalu, Project Based Learning memiliki langkah-langkah, dan di video kali ini saya akan memilih mengambil langkah-langkah yang telah dibuat oleh Kemendikbud. Yang pertama yaitu pertanyaan mendasar. Biasanya dalam Project Based Learning, guru memberikan tugas kepada para siswa dengan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan suatu aktivitas. Namun, topik yang diberikan biasanya relevan dengan dunia nyata atau lingkungan sekitar siswanya. Kemudian yang kedua, ada langkah mendesain perencanaan proyek. Siswa dan guru merancang aturan main atau pemilihan aktivitas serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Jadi, guru dan juga siswa melakukan diskusi untuk melakukan proyek tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Siswa dan guru menyusun timeline atau batas waktu penyelesaian proyek agar pengerjaan tetap terarah. Jadi, sama seperti kontrak kelas, itu terdapat kesepakatan antara guru dan siswa untuk pengumpulan tugasnya atau pengumpulan proyeknya kapan. Gitu. Kemudian yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Jadi guru bukan hanya memberikan tugas, namun bertanggung jawab memantau aktivitas siswa dan menjadi mentor selama proses pengerjaan proyek tersebut. Kemudian yaitu menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi. Biasanya dilakukan melalui presentasi atau pameran hasil karya. Jadi setelah para siswa melakukan proyek, guru menguji hasilnya melalui presentasi ataupun pameran hasil karya. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan untuk perbaikan di masa depan. Jadi setelah siswa melakukan proyek, lalu kemudian diuji hasilnya, bukan hanya sampai di situ, tetapi perlu dilakukan evaluasi agar bagaimana kemudian proyek yang gagal ini atau proyek yang belum sempurna ini bisa diubah atau bisa disempurnakan di proyek berikutnya. Lalu terdapat beberapa keuntungan melalui metode Project Based Learning ini. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Siswa lebih tekun atau siswa merasa memiliki proyek tersebut oleh karena mereka sendiri yang buatkan itu. Yang kedua, keuntungannya adalah kemampuan pemecahan masalah.
Project based learning membiasakan siswa berpikir kritis dalam menghadapi kendala teknis selama pembuatan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Jadi, selama project based learning atau pengerjaan proyek biasanya dilakukan berkelompok. Jadi, siswa diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi dan juga bekerja sama untuk menghasilkan proyek yang baik dan bagus. Yang berikut yaitu keterampilan manajemen. Siswa belajar bagaimana mengelola waktu, sumber daya, dan bahan secara efisien. Jadi pada intinya bahwa project based learning sangat efektif untuk membangun soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja masa kini, seperti kreativitas dan juga kemandirian. Lalu setelah project based learning, yang kedua adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, project atau problem based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Berbeda dengan metode konvensional di mana guru menjelaskan teori terlebih dahulu dalam pembelajaran, di sini siswa tercebur ke dalam masalah dulu, baru kemudian mencari ilmu untuk menyelesaikannya. Lalu, terdapat karakteristik atau ciri-ciri dari project based learning. Problem based learning. Yang pertama yaitu belajar dimulai dengan masalah. Jadi, masalah yang disajikan bersifat unstructured atau tidak terstruktur, atau juga memiliki banyak kemungkinan solusi. Yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang aktif mencari informasi, guru hanya sebagai fasilitator atau pelatih. Kemudian yaitu konteks dunia nyata. Jadi konteks dunia nyata yang itu berarti masalah yang diambil adalah isu yang relevan dan mungkin ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga keempat yaitu kolaboratif. Jadi siswa biasanya dilakukan atau dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk melatih komunikasi dan juga kerjasama tim. Sama seperti project based learning, problem based learning juga memiliki langkah-langkah atau sintaks. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi guru menyajikan sebuah masalah yang menarik dan juga menantang. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi guru memantau siswa, mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan serta solusi. Jadi, contohnya seperti dalam dunia organisasi, terdapat advokasi atau anggota disuruh untuk mencari data yang ada di lapangan. Dari siswa atau anggota diminta untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah terkait. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah siswa disajikan masalah, kemudian pembentukan kelompok dan juga pemecahan masalah, lalu siswa mengembangkan dan juga atau menyajikan hasil karyanya. Jadi siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, atau video presentasi untuk menunjukkan hasil pemikiran mereka. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga atau yang terakhir, discovery learning atau pembelajaran penemuan. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan, konsep, atau prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Berbeda dengan metode ceramah di mana guru memberikan materi jadi dalam atau
memberikan materi tok begitu. Tetapi dalam discovery learning, guru hanya menyajikan bahan atau masalah yang tidak lengkap atau abstrak. Lalu siswa didorong untuk mengorganisasi, mencoba dan menyimpulkan sendiri metode atau bahan atau masalah yang disajikan oleh guru. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, discovery learning juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Jadi, pada discovery learning, siswa berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru hanya bertugas sebagai fasilitator atau pembimbing. Yang kedua yaitu eksplorasi dan manipulasi. Jadi, siswa melakukan eksperimen, mengamati data, atau memanipulasi objek untuk melihat apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu menemukan makna. Pengetahuan tidak diberikan produk akhir. Jadi, siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dari discovery learning ini bukan dari hasil akhir dari pembelajaran itu, melainkan siswa dilatih untuk bagaimana belajar dari proses-proses penemuan mereka. Sama seperti sebelum-sebelumnya juga, discovery learning juga memiliki langkah-langkah atau tahapan. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulasi. Jadi, guru memberikan fenomena atau pertanyaan yang membingungkan atau menarik agar minat siswa atau agar siswa merasa butuh untuk menyelidiki kasus tersebut atau fenomena tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah, lalu memilih salah satu untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara. Lalu yang ketiga yaitu pengumpulan data. Siswa melakukan kegiatan eksplorasi, membaca literatur, mengamati objek, atau melakukan wawancara untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis mereka sebelumnya. Yang keempat yaitu pengolahan data. Semua informasi yang didapat diolah, diacak, diklasifikasikan, atau dihitung agar maknanya dapat terlihat. Yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk menghubungkan hasil pengelolaan data dengan hipotesis awal mereka tadi. Jadi, di sini guru memberikan penguatan bagi para siswanya. Yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Jadi, siswa merumuskan sebuah prinsip atau aturan umum berdasarkan temuan mereka. Jadi, discovery learning ini juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu retensi ingatan kuat. Retensi ingatan kuat atau pengetahuan yang ditemukan sendiri akan jauh lebih sulit dilupakan daripada hanya mendengar. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi, para siswa dilatih untuk bagaimana berpikir logis dan juga sistematis. Yang ketiga yaitu kepuasan intelektual. Jadi selama discovery learning, ada rasa puas dan peningkatan kepercayaan diri saat siswa berhasil menemukan jawaban sendiri dari proses atau masalah yang menjadi temuan mereka sendiri. Lalu kemudian, metode discovery learning merupakan metode yang saya sangat sukai. Metode ini sangat efektif untuk materi yang memiliki pola atau aturan pasti. Namun sayangnya, discovery learning sangat membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah tradisional. Oleh karena di discovery learning benar-benar dilatih untuk bagaimana belajar dari proses yang panjang. Karena siswa mendapatkan ilmu dari proses tersebut. Lalu pertanyaan terakhir tentang analisis yaitu
menurut saya bagaimana peran guru saat ini di Indonesia. Jadi sebenarnya peran guru ini tidak pernah berubah dari masa ke masa. Jadi pada intinya bahwa guru berperan terhadap perkembangan, kemajuan, dan juga kegagalan seorang siswa dalam pembelajaran. Jadi guru benar-benar berperan sebagai pemantik, benar-benar berperan sebagai pembimbing dalam hal kognitif siswanya. Walaupun secara teori sejauh ini peran guru sudah sangat maju, tetapi di lapangan sejauh ini masih ada dualitas. Dualitas itu maksudnya bahwa di satu sisi terdapat banyak sekali guru-guru inovatif yang sudah beradaptasi atau menerapkan teknologi dan metode yang aktif. Namun di sisi lain, ternyata masih sangat banyak guru yang masih terjebak dalam metode ceramah. Guru-guru ini bukan karena keterbatasan dalam hal kemampuan kognitifnya, tetapi banyak guru yang mengandalkan metode ceramah karena mungkin saja keterbatasan fasilitas. Begitu. Karena sekarang kan banyak guru-guru yang sudah mohon maaf uzur atau tua. Jadi metode pendekatan yang masih mereka gunakan adalah metode-metode lama, begitu. Jadi pada intinya dari pembahasan saya, peran guru tidak pernah berubah. Jadi guru merupakan fasilitator utama dalam perkembangan dan juga kegagalan seorang siswa yang dibimbingnya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada para audiens dan juga para pendengar. Semoga ketiga metode ini dapat dipelajari dengan baik dan semoga video singkat dari saya bisa menambah sedikit wawasan dari teman-teman agar bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Begitu. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya selama video ini terdapat banyak sekali kesalahan atau banyak sekali kekurangan. Saya sadari itu. Saya mohon maaf dan juga saya benar-benar berharap para pendengar dan juga para pembaca, penonton bisa memberikan komentar, kritikan dan juga saran di kolom komentar agar bagaimana dalam video berikut atau dalam tugas berikut saya bisa berkembang. Demikian dari saya Pankratius Rosarianto Angki pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.